Masih bingung cara mencari topik penelitian? Nah, sini nih. Ikut Prof Tirta dulu. Baik, lihat nih di belakang saya Pantai Tiga Warna di Malang ya. Kira-kira 3 jam dari kota Malang naik kendaraan. Apa yang mau saya katakan? Healingnya pasti ya kan, ada banyak video saya tentang itu ya, tentang termasuk di Pantai Tiga Warna ini. Tetapi yang saya katakan adalah kalau kalian masih bingung cara mencari topik penelitian, silahkan sambil healing datang ke satu tempat ya, misalnya ke pantai ini, pantai yang indah luar biasa ya. Ya, namanya Tiga Warna, ada yang putih, yang jernih bening ya, hijau muda sampai hijau tua atau mengarah ke biru gitu ya. Kadang-kadang ada beberapa yang merah karena pantulan dari plankton di bawah dalam laut gitu ya. Nah, yang ingin saya katakan adalah apa Prof? Lalu hubungannya? Hubungannya adalah seindah pantai ini ya, pasir putihnya yang luar biasa seperti itu ya, pemandangannya di belakang sana luar biasa. Healing, kamu bisa bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa bahwa kamu masih hidup dan kamu masih di sini. Yang pertama, tetapi lihatlah di sekeliling kita ya, bahwa di sana kalau teman-teman lihat itu ya, para pejuang skripsi, di sana itu banyak sampah. Banyak sampah bertebaran, sampah terbawa arus dari pantai-pantai sekitarnya. Nah, bisa bayangkan. Loh Prof, kemudian apa hubungannya kalau kayak gitu dengan bikin skripsi atau bikin topik penelitian? Nah, saya selalu mengatakan bahwa mencari topik penelitian, lihatlah di sekeliling kita. Gak usah jauh-jauh. Lihat misalnya pantai yang indah, tetapi banyak sampah. Wow, udah jelas kan? Itu bisa juga jadi topik penelitian. Lalu permasalahannya di mana? Prof, saya kan bukan pariwisata, saya kan bukan mungkin konservasi pelaut ya, ekologi dan lain sebagainya. Gimana dong? Apapun bidang studi Anda, bidang studi kalian, kalau kalian lihat pantai yang bagus ya, pemandangan alam yang bagus, tapi di situ ada masalah, kamu pasti, wah ini sesuatu, ini pasti ada pemecahannya, iya kan? Misalnya nih yang pertama, ya kan? Bagaimana menjaga agar alam di sekitar laut ini, pantai ini tetap terjaga. Ya. Misalnya meminta semua pengunjung itu mendata dulu barang-barangnya yang mau dibawa masuk, ya kan? Apakah itu makanan, minuman, ya, botol yang recycle maupun tidak, plastik-plastik, saset-saset dan segala macam. Nah, itu bagus gitu ya. Nah, itu artinya ada preventif. Lalu apa? Kemudian setelah itu nanti waktu pulang dia harus bisa menunjukkan sejumlah barang-barang yang tadi diregistrasi di depan, di pintu masuk gitu. Nah, itu kan salah satu cara memecahkan masalah agar sampah itu tetap bisa dikurangin minimal ya, dari mengotori lingkungan-lingkungan gitu. Itu yang pertama. Ya, yang kedua tentu sebagai orang penggiat lingkungan misalnya ya, atau yang punya pemikiran bahwa ini dunia ini satu, bumi ini satu. Gimana? Mengedukasi. Jadi bisa juga kalian mencari satu cara mengedukasi publik, mengedukasi masyarakat, tua, muda, ya, senior, junior, agar sadar gitu, punya kesadaran terhadap lingkungan, menjaga lingkungan sekitarnya. Gimana cara-caranya yang baik? Cara-cara yang masuk di pikiran mereka ya, masuk di pikiran kalian tuh, generasi Z, generasi milenial lah gitu ya. Kalau saya udah generasi model baby boomers gini, ya mungkin cara sosialisasinya yang lain. Ini salah satu contohnya gitu ya. Kalau kemudian misalnya ada lagi yang, kalau sekarang kan banyak tentang isu-isu sustainability ya, isu-isu tentang pembangunan berkelanjutan ya, bagaimana caranya agar tetap bisa membangun, bisa mensejahterakan, tapi lingkungan kita tetap terjaga. Nah, mungkin bisa dicari cara bagi para pengunjung ya, ada insentif bagi yang misalnya nih taat dengan aturan-aturan tadi, tidak membuang sampah. Terus kalau misalnya dia menemukan sampah-sampah yang ada di sini gitu, kemudian bisa saja gitu ya, diambil kemudian dikumpulkan, ada semacam bank sampahnya, terus dia bisa tukarkan. Misalnya satu PET botol ya, satu can gitu ya, itu kemudian ditukarkan berapa gitu ya. Misalnya ini salah satu caranya ya. Nah, coba Anda bayangkan ya, ini hijau ya, ini ya. Hijau tapi di sana tuh ada
serpihan-serpihan kayu-kayu gitu ya. Bayangin di tengah yang air yang jernih gitu ya, yang kelihatan dari sini kalau Anda bisa lihat tuh dari atas melihatnya jernih begini, ya ada juga sampah-sampah yang ada di sana. Anda bayangin ya, kita saja sebagai manusia kalau mau ke situ, mau berenang kayaknya sedih banget gitu. Nah, itu misalnya. Nah, hal yang keberapa tadi? Mungkin yang keempat ya. Yang keempat adalah misalnya Anda pemerhati kebijakan publik ya. Pembangunan daerah misalnya, atau persoalan-persoalan otonomi daerah, misalnya bisa juga kan. Bagaimana menciptakan kebijakan-kebijakan, mendorong pemerintah daerah ya, tentu bisa bekerja sama dengan perusahaan gitu, bisa bekerja sama juga dengan akademisi ya, kayak saya nih, saya dosen di Universitas Bina Nusantara ya, prodi hubungan internasional gitu ya. Nah, bisa melihat bagaimana kebijakan-kebijakan bisa diterapkan ya, kalau kita bisa memberikan masukan kepada pemerintah kita, stakeholders kita, mulai dari daerah-daerah yang kita bisa jangkau gitu. Nah, itu ya. Kemudian yang kelima, apalagi Prof? Banyak ya. Yang kelima misalnya, itu bisa juga kalian lakukan satu kerjasama pengelolaan lingkungan. Ya, kerjasama lingkungan gitu ya, dengan tadi pemerintah daerah, dengan perusahaan, mungkin dengan memanfaatkan dana-dana corporate social responsibility. Bisa kan? Bahwa satu sisi perusahaan itu bisa ikut membantu melestarikan lingkungan, mengurangi persoalan-persoalan yang ditimbulkan juga mungkin oleh perusahaan-perusahaan mereka, tetapi juga di sisi lain, di satu sisi itu bisa membantu pemerintah daerah gitu ya, terciptanya kolaborasi public private partnership dengan skema-skema yang menguntungkan. Tidak lagi zamannya sekarang ini bahwa swasta ya atau perusahaan itu hanya mengeluarkan cost saja dalam bentuk CSR-nya itu ya, tetapi itu juga bisa merupakan satu investasi. Apalagi kalau tadi dikaitkan dengan Sustainable Development Goals. Nah, itu bayangin ada 5 hal ya, topik-topik penelitian yang mungkin bisa dikembangkan ketika kita nih sambil jalan, kita sambil healing begini, memikirkan apa sih. Yang penting kita mau terbuka terhadap fenomena-fenomena yang ada di sekitar kita. Nah, siapa yang nggak senang? Siapa yang nggak happy ya? Datang ke satu tempat keindahan alam, nggak perlu di jauh-jauh di luar negeri ya. Kalau di belakang sana Anda lihat itu ya, pantainya masih membiru ya, di sana ada juga karang-karang yang besar ya, yang nggak jauh kayak di luar sana ya kan. Jadi boleh kita pergi ke luar negeri kalau ada uang, ada kesempatan, nggak masalah. Tetapi silahkan explore dulu ya, banyak tempat-tempat yang indah di dalam negeri yang nggak usah jauh-jauh dari tempat Anda. Nah, saya tadi waktu masuk ke Cagar Budaya ini ya, ketemu dengan mahasiswa Universitas Brawijaya, keren-keren. Mereka membantu dari konservasi ini untuk mendata kita para pengunjung dan barang-barang bawaan. Luar biasa, salut nih. Nah, itu juga nih mungkin satu super tips yang terakhir ya, bisa kalau para mahasiswa kalian semua mengusulkan program-program tematik melakukan pemberdayaan masyarakat. Wah, luar biasa. Gimana, nanti kita bahas di video berikutnya ya. Terima kasih banyak yang suka video ini. Jangan lupa di like dan juga subscribe yang belum subscribe tadi. Tuh, masih banyak kan. Nah, siapa nih yang suka pantai ya? Ayo. Terus di kolom komentar ini ya. Dan juga share ke teman-teman kamu yang pengen healing tapi juga dapat ilmunya. Terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi di video-video saya yang lain. Tirta Mursitama dari Pantai Tiga Warna, Malang.